Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik mahasiswa santri? Wah, semangat semuanya ya. Pasti sekarang dalam keadaan sehat di rumah bersama orang tua menonton acara pembinaan pada malam hari ini ya. Yang belum makan bisa nonton sambil makan, yang belum minum sambil minum juga gak apa-apa, minum segalon juga gak apa-apa ya. Pokoknya jangan lupa pembinaan malam ini dicatat dan nanti dikumpulkan ke pendamping kamarnya masing-masing seperti biasanya. Ya, sebelum kita memasuki ke acara pembinaannya, kita jargon sekali lagi aja ya, sekali aja biar kita nggak lupa dengan jargon makna. Ya, kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Verus different but excellent. Jingo, 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 tak jingo, jingo, tak jingo, jingo, jing, 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 ha. Nah, oke, terima kasih. Pasti saya berhusnudzon kalau adik-adik semangat melaksanakan yel-yel di tempatnya masing-masing. Nah, pada malam hari ini pembinaannya nggak ecek-ecek. Dari Mabna Ibnu Rusdi menyajikan sebuah acara pembinaan yang sangat spektakuler karena moderator dan juga pemateri kita pada malam hari ini juga tak kalah fenomenal. Aduh, saking fenomenalnya, saking spektakulernya saya sampai grogi ini karena beliau-beliau sudah ada di samping saya. Jadi sampai belibet-belibet mulutnya ya. Saya nanti memperkenalkan moderator, nanti pemateri yang memperkenalkan adalah moderatornya. Siapa moderatornya malam hari ini? Moderatornya adalah saudara Muhammad Fasihuddin, yaitu mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Hukum Keluarga Islam semester terakhir. Ya, jadi ini kakak tingkat kita doakan semoga cepat lulus dan ilmunya berkah ya. Nah, nanti sapaan akrabnya adalah Kang Fasi. Ya, mungkin adik-adik kalau mau menyapa silahkan menyapa di kolom komentar ya. Tak usah berpanjang lama, berpanjang lebar ya, sampai belibet-belibet ini ya. Kita langsung serahkan saja ke moderator kita pada malam hari ini. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati pemateri Ustaz Budi dan juga teman-teman mahasantri, tak lupa teman-teman musyrif Mabna Ibnu Rusdi, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita jumpa kembali dengan saya Muhammad Fasihuddin selaku moderator dalam talk show ya. Ini kami agendakan atau kami namakan dengan istilah talk show. Jadi nanti ada dialog interaktif terkait dengan tema kita yang sangat monumental, sangat fenomenal, aktual sekali, yaitu tentang kaderisasi ulama yang berjiwa nasional. Tema ini cukup berat, ya. Tema ini cukup berat. Seberat-beratnya tema itu juga sesuai dengan materinya, gitu. Nah, kaderisasi ulama yang nasional, nasionalis yang ulama. Tak perlu panjang lebar, insya Allah kami menemani selama 45 menit ke depan. Sesuai dengan berjalannya acara ini, kami memandu mulai dari awal hingga akhir. Sebelumnya kami mengenalkan pemateri kita pada malam hari ini. Kami bacakan kurikulum vitae-nya. Beliau adalah Ustadz Budi Prasetyo Margono, Magister Pendidikan, tempat tanggal lahir Nganjuk 1 April 1993, alamat Nganjuk. Ini riwayat pendidikannya: SMA Negeri 1 Gondang Nganjuk, S1 Prodi PAI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan S2-nya Prodi PAI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Linier. Ya. Pengalaman organisasinya: 1, beliau pernah menjabat sebagai HMJ PAI 2012, kemudian PMII Kawah Condro Dimuko 2012,
PSM GGB 2012, IMAKA Nganjuk 2012, volunteer LP2M 2015. Pernah juga khidmah sebagai musyrif tahun 2012 hingga tahun 2015. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum CDFI 2014 dan pernah menjadi Murabbi Ma'had Mabna Al-Farabi tahun 2016. Sehingga beliau termasuk orang yang sudah lawas sekali ya. Sudah kuno di Ma'had ini. Moto beliau adalah siplah. Nah, ini keren ini. Semangat istiqomah pantang menyerah lillahi ta'ala. Jas sekali ini. Beri tepuk tangan coba. Malam hari ini kita mau membahas terkait dengan kaderisasi ulama yang nasional. Ulama yang nasionalis. Cukup populer tema ini sehingga menjadi trending topik dan juga menjadi solusi yang diusulkan dan juga dibebankan, diutamakan oleh beberapa perguruan tinggi. Di samping pesantren, perguruan tinggi tak kalah saing dengan pesantren, juga menginginkan untuk mengkader ulama-ulama mereka. Mungkin kita sapa dulu dengan pemateri kita. Ustadz Budi, selamat malam. Oh, monggo. Coba ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, mungkin ini kita langsung saja ke Ustadz. Terkait dengan kaderisasi ulama yang nasional. Sebenarnya siapa sih ulama itu? Menurut panjenengan Ustadz, ulama itu apa sih? Siapa beliau itu? Monggo Ustadz. Oke, ini saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takdimi Mudirul Ma'had Sunan Ampel Al-Ali, para dewan pengasuh yang saya banggakan, teman rekan Ustadz Hasan Murabbina Mabna Ibnu Rusdi, dan abang-abang musyrif yang sangat luar biasa walaupun terlockdown di UIN kayak gitu ya. Dan tentunya ada mahasantri Mabna Ibnu Rusdi yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini saya ditemani oleh Mas, Kakak, Abang, Kang aja ya. Kang Fasi di sini diundang oleh Mabna Ibnu Rusdi untuk berbincang-bincang ya tentang apa sih kaderisasi ulama yang berjiwa nasionalis kayak gitu. Jadi di sini saya bukan dosen untuk mengajari kalian. Nanti nggak ada tugas makalah kok, tenang aja ya. Nggak ada buat PPT, nggak ada. Yang penting disimak aja sambil kita renungi kira-kira perbincangan pada malam hari ini nih ada nggak kaitannya dengan kalian nantinya. Kalau ada berarti harus dipersiapkan mulai dari sekarang, mau masih maba kayak gitu kan ya. Alhamdulillah. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, adik-adik temanya luar biasa dan berat. Saya kemarin hubungi Ustadz Hasan, kaget ini temanya luar biasa ini kayak gitu. Seolah-olah nih saya adalah ketua Syuriah NU kayak gitu ya. Enggak, jadi ini mungkin akan sedikit berhubungan Kang Fasih dengan apa yang pernah saya rasakan selama tinggal di Ma'had kayak gitu. Adik-adik, walaupun mungkin adik-adik dimanapun kalian berada ya, Mabna Ibnu Rusdi yang sangat luar biasa ini darah biru, nah, kayak gitu. Jadi dikatakan kalau di Ma'had ini adalah Mabna yang punya darah biru, itu adalah Ibnu Rusdi, luar biasa. Dan perlu diketahui adik-adik, dulu saya ketika maba tahun 2011 saya juga di Rusdi, lantai 2 kamar 29. Kayak gitu. Dan pengabdian saya, tadi kan saya pernah jadi musyrif ya, pengabdian saya pertama juga di Ibnu Rusdi, makanya darah biru itu sudah melekat dalam diri saya. Luar biasa. Sayangnya adik-adik ini belum tahu kemegahan dan luar biasa Mabna ini gitu ya. Insyaallah lah kalau pandemi sudah berakhir, kalian bisa ke UIN nanti kunjungi Mabna Ibnu Rusdi, Mabna terbiru di MSAA kayak gitu. Oke, temanya sangat berat. Tadi dikasih pertanyaan langsung sama moderator, apa sih itu ulama gitu ya. Jadi kalau kita berhubungan secara definisi bahasa dan istilah, ya jelas kata ulama itu kalau dalam mindsetnya orang umum adalah seorang yang berilmu dalam hal agama, terutama agama Islam kayak gitu. Nah, apakah cuma Islam?
Karena serapan kata ulama dalam KBBI itu mengarahnya kepada salah satu agama, yaitu Islam yang sering dipakai. Karena kalau kita lihat telisik sesungguhnya di zaman dahulu ya gitu, banyak sekali orang-orang yang berilmu yang tidak cuma agama Islam, dia juga disebut sebagai ulama karena ulama ini berbahasa Arab kayak gitu ya. Tapi kemudian ini digandengkan temanya dengan berjiwa nasionalis. Nah ini maksudnya apa? Apakah cuma, mohon maaf, orang-orang atau alumni pesantren saja yang bisa jadi ulama? Apa hanya para akang-akang santri dan mbak yu santriwati yang bisa jadi ulama? Itu kan kalian pengen nggak jadi ulama? Gitu, pengen nggak sih? Kita pengen jadi ulama nggak kak, abang-abang? Pengen ya. Dan sayangnya karena kita tidak bertitel alumni pesantren, sehingga kayak untuk menjadi ulama ini sangat berat sekali. Jadi kalau definisi ulama ini kita sandarkan kepada track record yang kemudian masa lalunya harus tinggal di pesantren dan lain sebagainya, apalagi di zaman modern seperti ini agak sedikit sulit. Kalau kita mencari kata ulama di zaman dahulu, zaman bapak saya atau mbah buyut saya itu sangat banyak sekali ulama karena masih pure pendidikannya di pesantren misalkan kayak gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang ini agak sedikit sulit gitu. Makanya menebak kata ulama ini kita lihat konteksnya dulu gitu. Nah, beruntungnya kalian adik-adik, UIN itu menyiapkan mahasiswanya sebagai mahasiswa calon ulama, tapi bukan cuma ulama yang faqih di bidang agama, tapi ulama yang profesional di bidang intelektual. Nah ini dia. Ini yang mungkin tidak akan ditemukan di kampus-kampus lain. The only one di UIN gitu loh. Ini kan yang luar biasa kan di situ. Tadi disinggung sama Mas Kang Fakih ya. Kang Fakih disinggung tentang kampus-kampus itu sudah bingung menyiapkan program yang bisa mencetak ulama kayak gitu. Nah, ini terinspirasi dari mana? Dari UIN saya kasih tahu. Tadi dikatakan kan, saya kan orang sesepuh di sini. Karena mungkin paling senior ya dibandingkan murabina kita Ustadz Hasan dan abang-abang, dan juga ini semester akhir katanya. Saya paling senior karena saya masuk duluan, kebetulan saya masuk duluan di tahun 2011. Dulu ada rektornya adik-adik, ini rektor yang sangat luar biasa, menginspirasi kami juga, namanya adalah Profesor Dr. Imam Suprayogo. Itu beliau setiap kali memberikan simposium dalam sebuah seminar, entah itu seminar internasional atau nasional, bahkan kepada kita-kita ini para mahasiswa, itu beliau tidak pernah lepas dengan motonya UIN, yaitu mencetak generasi yang intelektual, profesional intelektual ulama, atau ulama yang intelektual profesional. Itu melekat dalam pikiran kita deh zaman dahulu ya. Profesor Imam itu yang sangat luar biasa bagi kami. Sehingga salah satu komitmennya adalah beliau berkumpul dengan para ulama-ulama zaman modern, yaitu mereka sudah menjadi dosen kayak gitu ya, dan beberapa kiai-kiai sepuh yang mengajar juga di UIN di zaman dahulu. Itu kemudian finalnya salah satunya adalah mendirikan yang namanya asrama, atau yang kita sebut sebagai Ma'had kalau sekarang, atau Ma'had Ali atau Pusat Ma'had Al-Jamiah kayak gitu. Nah, ini merupakan salah satu terobosan yang tidak dimiliki oleh kampus-kampus lain, karena menurut saya ini agak sedikit out of the box gitu loh. Beliau melakukan kebijakan itu tuh di luar nalar. Kenapa? Karena beliau menyiapkan asramanya bukan cuma untuk beberapa orang, tapi langsung semua mahasiswa baru di UIN itu harus tinggal di ma'had atau asrama, atau bisa dikatakan pesantrennya mahasiswa. Nah ini kan luar biasa. Jadi terobosan ini yang kemudian menginspirasi semua kampus-kampus di bawahnya Kemenak ya. Ada UIN, ada STAIN, ada IAIN untuk ingin juga memiliki ma'had yang dulunya pernah dicemooh gitu loh. Maksudnya kenapa? Karena aduh punya ma'had, punya asrama paling cuma dibuat tidur tok, gak dibuat ngapa-ngapain kayak gitu. Ini bahkan nantinya bakal menjadi kayak mungkin ya sampahnya kampus, karena mahasiswa dekat dengan kampus, pulang pergi cuma tidur nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Nah itu salah persepsinya gitu. Nah ini juga bisa kalian rasakan sekarang. Bayangkan kalian tidak tinggal di ma'had kan karena pandemi. Nah tapi kalian pernah kan merasakan feelnya ma'had, sama abang-abang selalu diobrai di grup, ayo dede taklim dede kayak gitu, walaupun di grup gitu kan. Tapi kan feel ma'hadnya dapat kayak gitu. Apalagi kalau kalian bisa di sini adik-adik, saya yakin sekali kalian akan merasakan bagaimana digembleng menjadi seorang ulama. Tapi Ustadz saya ini jurusannya arsitek, saya jurusannya biologi, kemudian saya harus praktikum setiap saat gitu. Gimana dong jadi ulama? Nah itu dia. Ulama zaman dahulu ada, saya kasih tahu ya. Termasuk nama gedung kita ini Ibnu Rusdi, itu dia bukan ulama yang cuma fakih bidang agama, bukan. Dia tuh komprehensif gitu.
Ibnu Rusdi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Khaldun, gitu ya. Semuanya adalah ulama-ulama yang gak cuma fakih di bidang agama aja, tapi di bidang semuanya. Ibnu Rusdi misalkan, ini saingan ya. Rusdi sama Sina sama Rusdi saingan gak sih? Sekarang nggak ya? Kalau dulu sering saingan karena depan belakang ya, gitu. Ibnu Sina misalkan, beliau kurang ulama apa coba kalau di bidang agama? Hafal Quran, hadis-hadis beliau juga hafal kayak gitu. Nah, kemudian beliau hidup di masanya dinasti Bani Abbasiyah yang saat itu sedang improvisasi ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa, sehingga beliau mempelajari di bidang kedokteran. Ini yang tidak pernah ada di dunia Eropa atau dunia Barat, ilmu kedokteran semantap Ibnu Sina. Tapi karena beliau orang yang alim, beliau orang yang faqih, paham agama, plus bisa memahami ilmu-ilmu sains, akhirnya menjadikan beliau sebagai dokter yang paham agama. Nah, ini luar biasa. Gitu. Jadi anggapan ulama adalah orang yang faqih di bidang agama yang kemudian beliau konsen terus di bidang agama. Kalau di masa modern ini perlu kita revisi, gitu ya. Ternyata ulama-ulama juga lahir di kampus-kampus yang sangat luar biasa. Sebentar, break dulu. Baik, kita lanjut karena ada break azan, pujian dan iqomah. Kita lanjut Ustadz. Tadi Ustadz menceritakan tentang sosok Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, dan juga tadi sampai sosok Prof Imam yang sudah mencetuskan ma'had sebagai sarana untuk mengkader ulama. Ini Ibnu Sina ini terkenal dengan karya Al-Qanun fit Thib. Jadi beliau pakar di bidang kedokteran dan juga pakar di bidang agama. Ibnu Rusdi ini juga selain pakar di bidang agama, beliau juga filsuf. Karyanya Tahafudut Tahafud. Banyak sekali beredar sekarang. Mungkin ini Ustadz terkait dengan untuk mencetak bagaimana mahasantri ini bisa mempunyai pemahaman yang nasionalis. Ini kira-kira langkah-langkah apa, langkah konkret apa yang disiapkan oleh ma'had terutama untuk menjembatani adanya ideologi-ideologi yang radikal terutama. Ini sangat penting ini. Nah, monggo Ustaz. Oke, pembahasannya agak sedikit sensitif ya, adanya radikal. Oke, adik-adik, dengan kita belajar sejarah, karena kebetulan saya ini sedikit mendalami sejarah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau menggabungkan antara ulama dengan nasionalis, itu memang mereka sudah berhubungan sejak zaman dahulu ya. Sejak zaman dahulu banget kayak gitu. Itu sudah ada jiwa-jiwa nasionalisme kayak gitu. Nasionalisme itu kan cinta terhadap tanah air. Jadi rasa cinta bangga mempertahankan terhadap tanah air. Jadi bukan hanya pada tanggal 17 Agustus tahun 45 kita proklamasi negara RI kemudian kita baru ada nasionalis, itu bukan. Karena kalau kita bernisbat juga dasar hukum Indonesia yaitu Pancasila itu diambil salah satunya dari sejarah dan juga kebudayaan yang sudah ada di Indonesia kayak gitu, dan itu emang sudah ada sejak zaman dahulu. Contoh misalkan adik-adik, ketika ada penjajah datang ke Indonesia, jadi kita ini kan dijajah oleh beberapa bangsa ya. Salah satu negara yang paling banyak dijajah itu Indonesia kayak gitu. Jadi ada Spanyol, ada Portugis, ada VOC atas nama Kongsi Dagangnya Belanda. Kemudian ada Belanda, ada Perancis, ada Inggris, dan terakhir Jepang kayak gitu. Dan sekarang ini kita sedang dijajah oleh bangsanya sendiri, bahasanya gitu ya. Jadi berapa bangsa yang sudah menjajah Indonesia? Apakah Indonesia diam? Enggak. Itu dari dulu sudah banyak tokoh-tokoh, bahkan para ulama yang di garda terdepan untuk membangkitkan jiwa nasionalisme para rakyatnya waktu itu. Hanya saja belum terorganisir dan masih kedaerahan kayak gitu. Nah, kalau kita lihat
ada nggak Mbak? Banyak banget ulama-ulama ya. Kita kalau ngomong masalah ulama banyak sekali yang dia kemudian mempertahankan Indonesia sejak zaman kerajaan Islam kayak gitu. Mataram Islam kita punya namanya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Di tahun 1628, 1629 itu beliau pernah menyerang Batavia, itu bentengnya VOC kayak gitu. Belum ada Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten. Belum Sultan Hasanuddin yang di Kesultanan Makassar di Goa Talo. Belum Sultan Baabullah yang berhasil mengusir Portugis di daerah kerajaan atau Kesultanan Ternate, Ambon kayak gitu. Itu kesultanan Islam yang masih abad 15, abad 16. Jiwa nasionalisnya sudah ada kayak gitu. Terlebih kalau kita lihat kebangkitan Islam gitu ya. Pergerakan Islam di abad ke-18 itu malah luar biasa sekali gitu. Banyak sekali ulama-ulama yang juga pasang badan untuk mempertahankan nasionalis daerah mereka waktu itu. Nah, ada Tuanku Imam Bonjol, ada Pangeran Diponegoro, itu kan salah satu ulama-ulama yang klasik tapi sudah punya jiwa nasionalis. Nah, dilanjutkan ini dengan para pemuda di masa pergerakan gitu. Lahirnya Budi Utomo di tahun 1908. Kemudian habis tidak lama setelah Budi Utomo, salah satu ulama yang luar biasa punya revolusioner, kemudian beliau dikatakan sebagai pembaharu Islam di Indonesia. Tahun 1912 itu berdiri salah satu organisasi yang luar biasa juga itu. Namanya adalah Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di tahun 1912 sudah bisa mendirikan organisasi Islam yang bisa menggebrak gitu kayak gitu. Nah, ini kita harus sedikit hati-hati dengan kata-kata radikal. Kenapa? Karena radikal di zaman kolonial itu salah satunya adalah Islam. Maksudnya apa? Ini harus kita jelaskan sedikit. Radikal di masa itu adalah yang menentang kolonialisme, yang menentang penindasan dan menentang kesewenang-wenangan. Itu adalah radikal. Yang mengatakan radikal itu pihak Belanda, gitu, bukan Islamnya, gitu ya. Oh, ini berarti pergerakan radikal. Siapa? Ini dari kalangan Islam. Oh, itu karena mereka ingin mempertahankan Indonesia. Nah, ini yang harus kita pahami makna radikal ya gitu ya. Kemudian beberapa tahun setelah itu muncul organisasi namanya Sarekat Islam di tahun yang sama ya. Di 1912 Sarekat Islam mulai muncul, yang sebelumnya dia Sarekat Dagang Islam. Gitu. Siapa tokohnya? Sangat luar biasa. Bapak Hos Cokro Aminoto, gitu. Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kurang ulama apa beliau? Dalam bidang pemikiran, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, apalagi dalam bidang agama, sangat luar biasa. Sarekat Islam menjadi salah satu organisasi waktu itu yang pengikutnya terbanyak se-Indonesia, gitu. Nah, kemudian muncul lagi di tahun 1926 yang dipelopori oleh ulama kita ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu Nahdlatul Ulama gitu. Nah, ini luar biasa, malah beliau dengan eksplisitnya mengatakan Nahdlatul Ulama, ini kan luar biasa nih, kebangkitan ulama gitu. Maksudnya apa? Apakah menentang kolonial atau pengen mendirikan negara Islam atau bagaimana maksudnya? Nah, ini kan perlu diperjelas lagi ya gitu. Dengan munculnya beberapa organisasi di zaman dahulu sebelum proklamasi ini membuktikan kalau ternyata orang-orang Indonesia ini sudah sangat kuat sekali nasionalismenya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara kaderisasi ulama dengan nasionalis kayak gitu. Terlebih kalau saat ini adik-adik ya, media kita sangat luar biasa memberitakan tentang hal-hal yang sedikit sensitif yang kemudian menjadi provokasi di kehidupan kita kayak gitu. Nah, ini harus kita pilah-pilah dan kita harus belajar banyak di zaman terdahulu. Nah, gitu ya. Jadi ulama-ulama kita itu sudah berjiwa nasionalis sejak dulu kayak gitu, sebelum kita merdeka. Ditambah kita merdeka. Nah, masanya sekarang adalah masa mengisi kemerdekaan gitu. Kita tidak usah mengangkat senjata perang, nggak usah. Kita sudah punya TNI kalau misalkan ada serangan dari luar. Kalau ada kerusuhan kita sudah punya Polri untuk menertibkan kerusuhan. Terus tugas kita ngapain kayak gitu. Nah, ini kita beda dengan negara-negara tetangga seperti di Thailand, kemudian di Korea, di China, Tiongkok gitu ya, dan lain sebagainya. Kita beda karena mereka punya wamil, namanya wajib militer. Jadi semua pemuda-pemudanya itu pasti akan digembleng secara militer. Indonesia punya nggak? Nggak punya. Saya tanya adik-adik yang sudah semester 2 ini kan, semester 2, sudah mendapatkan mata kuliah tentang Pancasila atau belum? Semester berapa ya? Filsafat Pancasila itu semester 2 ya? Berarti adik-adik ini sekarang semester 1. Oh, ada semester 1, ada yang semester 2. Jadi adik-adik sekarang sudah mendapatkan filsafat Pancasila.
Gak usah dipertanyakan. Kita belajar PKN atau PPKN atau filsafat Pancasila itu sudah sejak kita TK gitu ya, dikenalkan Pancasila dan lain sebagainya. Secara teoritis dan tekstual kita hatam gitu. Nah masalahnya bagaimana aplikasinya gitu. Aplikasinya ini yang perlu jadi pertanyaan ya dalam diri masing-masing. Coba adik-adik tanyakan, apakah kalian sudah hafal Pancasila belum? Kayak gitu. Kemudian sudah berjiwa nasionalis belum? Kayak gitu. Itu pribadi, silakan ditanyakan kayak gitu. Kita nggak harus angkat senjata adik sekarang, nggak harus. Tapi kita harus berjiwa nasionalis gitu, dilandaskan dengan agama yang kuat. Nah itu dia. Itu yang harus menjadi pokok pikiran kita. Nah apa kabar Mahat kita ini? Dalam menangkal hal-hal yang semacam itu yang kemudian melunturkan rasa nasionalisme kita. Jujur adik-adik, di kampus itu ya, di kampus atau di universitas itu dalam sistem kurikulumnya itu hanya akan ada sekitar 2 atau 3 SKS mata kuliah filsafat Pancasila. Yang pertama. Yang kedua adalah di kampus itu tidak pernah diwajibkan upacara bendera setiap hari Senin. Pernah gak? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Saya tanya lagi, 17 Agustus apakah mahasiswa wajib dikumpulkan di lapangan kita upacara 17? Iya musrif, enggak, yang mahasiswa enggak ada dibayangkan. Ini kan maksudnya dari dunia kemahasiswaan aja itu kita sudah sedikit terkurangi jiwa nasionalisme. Kalau dulu kita di sekolah SMA ya, kita nggak pakai dasi disemprot guru karena tidak disiplin. Kita nggak ikut upacara dicari sama guru kayak gitu kan. Kita nggak melakukan hal pokoknya yang berbau nasionalisme, kita dicari sama guru. Nah, apa kabar dunia mahasiswa? Gitu. Itu sangat terkurangi sekali adik-adik. Nah, makanya adanya Ma'had itu sebagai salah satu untuk kita mendapatkan siraman-siraman nasionalisme. Cobalah nanti kalau misalkan ada adik masih ragu ya, tanyakan ke abang-abang muslim yang ada di sini. Mereka ini bukan angkatan corona ya, jadi kalian pernah merasakan lah bagaimana gemblengan Ma'had di zaman dahulu ketika jadi mahasantri. Bagaimana para abang-abang musrif, abang-abang musrif memberikan siraman nasionalisme selain agama. Kalau agama jelas, nasionalisme bagaimana kayak gitu. Bagaimana ustadz-ustadz kita ini, kemudian para pengasuh dewan kiai kita itu yang jiwanya nasionalisme sangat luar biasa. Itu selalu kita dapatkan. Sehingga UIN Malang dengan Ma'hadnya itu terkenal sekali. Sudah ya wes ulama lah, nasionalis itu nggak bisa diragukan lagi kayak gitu. Bahkan mohon maaf adik-adik, beberapa organisasi yang kemudian dilarang oleh pemerintah gitu ya, karena dia bersifat radikal atau bertentangan dengan Pancasila, itu sangat mudah sekali terjaring di sini. Jadi dia tidak akan bisa menyebarkan pahamnya gitu. Ada nggak? Ada. Nyebar nggak? Enggak, insya Allah. Karena saking kuatnya Ma'had kita gitu, membentengi dalam hal agama, jelas ya, agama dibentengi sangat luar biasa. Kemudian siraman nasionalismenya juga top markotop. Jadi UIN insya Allah salah satu kampus yang mencetak ulama plus nasionalis yang luar biasa kayak gitu, Kang Fakih. Jadi seperti kegiatan-kegiatan ini kan ada pembinaan spiritual, kemudian pembinaan nasionalisme. Nah, ini kan hampir semua, saya kira semua mahasantri merasakan Ustaz. Mulai dari ketika ngaji, hampir semua mu'alim itu pun juga membumbui atau menyisipi beberapa nilai-nilai moral-moral nasional. Nah, kemudian ini Ustaz, mungkin ini yang terakhir adalah motivasi untuk teman-teman mahasantri ataupun juga untuk abang-abang musrif ini untuk menumbuhkan minat belajar. Karena salah satu untuk sampai kepada predikat ulama itu kan harus belajar, harus belajar. Nah, bagaimana caranya untuk menumbuhkan minat-minat untuk siap belajar, kemudian punya potensi atau punya minat untuk menjadi seorang yang intelektual, seorang yang ulama yang berjiwa nasionalis. Itu pamungkas. Oke, terakhir ya. Kang Fakih, saya ini dari Nganjuk, tadi dibacakan ya kurikulum kita. Saya dari Nganjuk. Mungkin ada yang dari Nganjuk ya. Ada abang dari Nganjuk? Tahu daerah Nganjuk ya?
Nganjuk ya bahasanya ya, jangan dilesetkan. Saya dari Nganjuk adik-adik. Nah, Nganjuk saya mana? Nganjuk saya adalah di Kecamatan Rejoso, namanya Desa Sambikerep. Itu adalah desa terakhir, desa paling pinggir Kabupaten Nganjuk, perbatasan dengan Bojonegoro. Itu rumah saya. Jadi rumah saya itu beberapa 2 kilometer dari rumah saya itu sudah hutan-hutan Nganjuk dan hutan-hutan Bojonegoro. Jadi saya sedikit pelosok kayak gitu loh ceritanya. Gitu. Saya anaknya petani, saya bangga dengan bapak saya yang seorang petani kayak gitu. Bapak saya dari dulu pernah bilang, "Le, pokoknya jangan jadi seperti bapak." Gitu. Maksudnya mungkin secara pendidikannya dan lain sebagainya. Gitu ya, jangan jadi seperti bapak, kamu harus lebih dari bapak kayak gitu. Itu yang ditanamkan oleh bapak saya dari kecil. Makanya dari beberapa saudara, saya 3 saudara, saya anak terakhir. Jadi anak terakhir kan biasanya manja ya, manja gitu kan. Saya juga sedikit manja sama orang tua saya. Nah, saya manfaatkan ini untuk belajar sejak SMP. Alhamdulillah selalu berprestasi. Di SMA nggak terlalu sih, tapi di tengah-tengah lah kayak gitu. Nah, adik-adik, saya mencoba ini ceritanya. Tidak pernah ada ceritanya di desa saya itu yang kuliah. Kuliah itu harus anak lurah. Paling enggak mantan lurah lah. Udah ya. Itu yang pokoknya yang mau kuliah itu harus anaknya orang kaya, karena di desa pendidikan tinggi S1 itu tabu gitu loh. Sok banget sih anaknya wong desa ngapain kuliah kayak gitu. Ujung-ujungnya ya nikah. Loh, emang kalau gak kuliah gak nikah gitu. Kan semuanya juga pasti nikah gitu. Maksudnya ini mindsetnya ada ya. Mindsetnya di desa saya di zaman dahulu gitu. Sehingga saya mencoba untuk menggebrak mindset itu, dan alhamdulillahnya nih, alhamdulillah ya Allah, atas izin Allah, saya memang suka pendidikan agama gitu. Bukan berarti saya alim, tidak. Tadi dibacakan, saya tidak pernah punya riwayat madrasah, saya tidak pernah punya riwayat pondok pesantren. Kalau pondok pernah setahun sekali, pondok Ramadan, tau gak sih ya, yang 2 hari aja. Nah itu saya alumni itu 3 tahun, setahun 1 hari, setahun 1 hari kayak gitu. Itu saya pondoknya cuma pondok Ramadan, pondok kilat itu aja. Cuma saya suka PAI karena waktu itu saya melihat, mohon maaf ini, teman-teman saya ini kayak, mohon maaf ya, saya tahu kan anak desa yang ke kota-kotaan nakalnya kayak gimana. Nah itu loh, saya dulu nggak tahu ya, nih kayak pikiran nakal saya, mungkin ini kalau guru agama yang mendongengi mereka atau menasehati nggak akan masuk gitu loh, karena sudah tua. Guru kalau sudah tua kan ini nggak bakal diinikan sama siswa, itu malah dinyek, ngerti gak sih, dinyek, dihina kayak gitu. Nah saya dulu punya pikiran kayaknya harus ada nih orang muda yang bisa menasehati temennya sendiri gitu, walaupun saya nggak paham di agama, beneran saya nggak paham gitu. Akhirnya saya coba untuk daftar di jalur senam PTN yang tanpa tes itu ya, pakai jalur rapot, dan alhamdulillahnya saya bisa masuk sih di situ. Ada 60 siswa terbaik yang dikirimkan oleh sekolah saya, nyebar di semua Indonesia, di kampus-kampus seluruh Indonesia, 60 itu ya. Dan cuma 6 yang masuk, saya salah satunya, dan cuma 1 di UIN. Dan pertama kali sekolah saya mengirimkan siswanya di UIN adalah saya. Kayak gitu. Pertama saya ditolak sama sekolah. Kenapa? Karena sampai diginikan sama wakil kepala sekolah saya itu, Mas Budi, sampean itu anak SMA, jurusannya IPA, ngapain di UIN? Apalagi jurusan agama, sampean nggak bakal mungkin bisa. Bayangkan, guru saya aja deh nggak memotivasi saya, malah mengedownkan, gitu loh. Ini kan maksudnya saya jadi agak ragu gitu loh. Tapi kemudian saya yakinkan, coba saya yakinkan sampai kepala sekolah saya pun juga sama. Kepala sekolah juga saya dipanggil sama, karena waktu itu fenomenal. Karena baru pertama kali kan itu bisa masuk di UIN. Dipanggil kepala sekolah, ditanyain, Mas Budi beneran mau ke UIN gitu? Enggak Pak, insya Allah gitu. Jurusan apa Mas? Jurusan agama Pak. Gitu. Mas sampean tahu nggak di UIN itu ada pesantrennya? Pesantrennya itu full dengan ngaji dan bahasa Arab. Saya bisa apa enggak? Ditenteni malahan sama kepala sekolah. Jadi di awal perjalanan saya mau menuntut ilmu aja itu kayak orang-orang meragukan saya gitu loh, modelnya ya. Tetangga kayak nggak ada yang respect, nantinya bakal menyengsarakan orang tua saya, katanya gitu. Jadi saya berangkat ini penuh dengan cobaan yang luar biasa, karena biasa wong desa gitu ya. Tapi ketika di UIN, lihat kampusnya yang alhamdulillah luar biasa besarnya kayak gitu, ada ma'hadnya. Itu saya takut sih. Takut karena gak pernah mondok ya, kayak gitu. Tapi saya jalani aja, jujur ya adik-adik.
Kalau dibandingkan sama teman-teman saya yang lain, saya termasuk yang tertinggal waktu itu, mahasantri dan mahasiswa yang tertinggal. Saya nggak pernah dapat gemblengan pendidikan agama, tapi saya kuliah di agama. Saya nggak pernah ikut ngaji-ngajian gitu-gituan, tapi di ma'had harus ada ngaji gitu. Itu membuat saya stres dan saya tertinggal waktu itu. Tapi kalau saya tertinggal terus, itu saya nggak akan punya sesuatu hal yang baru yang merubah hidup saya ceritanya. Dan saya kasih tahu adik-adik, saya pernah mau give up, saya pernah mau menyerah waktu itu. Nangis tok wis di sini di UIN saya nangis, belajar di kuliah reguler PAI tok, teman-teman saya dari pesantren saya nangis karena saya gak kuat, gak bisa gitu. Belajar di kuliah bahasa Arab, ini ada ya maba ada bahasa Arabnya ya, PKPBA, saya nangis. Kenapa? Karena ustadznya berdoa terus dari awal sampai akhir bahasa Arab maksudnya, saya kan gak bisa bahasa Arab ya kayak gitu. Saya aduh ini ya Allah, ini kuliah apa lagi kayak gitu. Terlebih di ma'had ini kan aduh dikit-dikit disuruh ngaji, dikit-dikit sholat jamaah. Saya nggak pernah disuruh sholat kemudian di absen sampai sebegitunya gitu. Jujur saya juga nangis dan nggak kuat deh rasanya. 3 bulan saya menjalani kuliah dan hidup di ma'had ini nggak enak rasanya. Jadi ilmu yang saya dapatkan di kampus, di PKPBA, di ma'had itu bendal. Ngerti nggak sih bendal? Nggak masuk gitu, nggak masuk di otak, nggak masuk di hati. Kenapa? Karena rasa benci dan dongkol saya itu lebih besar dibandingkan niat saya. Gitu. Niat saya sudah gede di sana di rumah. Ketika nyampe sini kecil dan cuma ada rasa benci dengan kuliah, benci bahasa Arab, benci dengan ma'had, total loh akhirnya. Orang paling benci sedunia adalah saya waktu itu mungkin ya. Gitu. Tapi di 3 bulan itu saya sudah give up ya. Saya nyerah, saya ngomong ke orang tua, "Bapak, sepertinya saya nggak kuat kuliah gitu. Saya mau pulang. Saya nggak usah kuliah," gitu ke bapak saya. Bapak saya langsung shock gitu ya. Ibu saya pingsan karena kan cita-citanya pengen punya anak yang luar biasa gitu ya. Tapi tiba-tiba anaknya nyerah. Ini ibu saya pingsan, cuma bapak saya aja yang waktu itu mencoba menasehati. Apa kata bapak saya? Nak gitu ya. Yang pengen kuliah di UIN siapa dulu? Yang pengen jurusan PAI siapa? Gitu. Sampean kan. Terus yang coba pas sampean diterima, siapa yang bangga? Oh, sekolah bangga, keluarga bangga, tetangga-tetangga bangga waktu sampean mau berangkat ke Malang. Terus sekarang sampean mau nyerah dan mau pulang kayak gitu. Sampean nggak malu? Digitukan saya. Tapi kalau memang sampean sudah nggak kuat, nggak apa-apa, pulang aja. Bapak jemput atau mau pulang sendiri kayak gitu. Tapi difikirkan lagi ya, gitu kata bapak saya. Itu saya mikir ya Allah, oh iya ya Allah, selama 3 bulan ini saya kayak nggak dapat apa-apa, cuma benci toh yang saya rasakan dalam hati, sehingga ilmu tuh nggak pernah masuk. Jujur, kalau benci ilmu nggak pernah masuk adik-adik. Kalau benci dongkol itu nggak pernah masuk ilmu, tertutup rasanya. Itu. Kemudian, ya saya mikir, oh iya ya, orang tua saya sudah kerja keras untuk saya bisa kuliah, untuk bayar DPP waktu itu, kemudian bayar SPP, belum bulanan saya. Ini mereka bukan kerja yang biasa dapat gaji, enggak, mereka harus kerja keras untuk mengirimkan pada saya gitu kan. Dan saya di sini cuma punya rasa benci terhadap pembelajaran atau terhadap belajar kayak gitu. Saya mau jadi apa gitu. Itu yang saya pikirkan. Terus saya bilang ke bapak saya, "Nggih Pak, saya coba 1-2 minggu, kalau saya nggak kuat saya pulang, tapi kalau saya kuat saya lanjut gitu." Dan atas izin Allah itu deh, di 3 bulan itu terbuka hati saya. Saya berusaha untuk memahami materi PAI di jurusan, alhamdulillah saya bisa. Saya mencoba ini untuk mencintai bahasa Arab, saya bisa. Kemudian saya mencoba untuk legowo dan menerima ma'had ini, dan alhamdulillah saya bisa. Disitulah kemudian ilmu itu kayak masuk tuh mengalir dengan dingin gitu loh, dengan kayak Masya Allah itu, aduh ini luar biasa banget. Saya sampai nyesel 3 bulan kemarin saya ngapain aja di sini, gitu. Itu saya baru merasakannya di situ. Gitu adik-adik. Jadi maksud saya adalah dari situ saya orang desa, saya orang desa beneran, saya orang desa. Saya dari pinggiran, saya nggak terlalu pinter-pinter banget, tapi saya punya keinginan yang kuat untuk bisa jadi sukses. Terlebih adanya environment atau ada lingkungan yang seperti ma'had, ada kiai-kiai para pengasuh kita, ada murabbina, ada musyrif yang selalu memberikan kita pemahaman-pemahaman lebih, itu membuat saya semakin kuat gitu. Dan buktinya adik-adik, mohon maaf bukan berarti sombong ya, ini namanya tahadus bin nikmah. Saya pengen nguri-nguri nikmatnya Allah yang diberikan kepada saya gitu. Perjalanan karir saya, perjalanan studi saya 3,5 tahun saya selesai, sama kayak Mas Fakih ini. Saya selesai 3,5 tahun waktu itu dengan alhamdulillah cum laude 3,9 S1-nya gitu. Jadi saya selesai S1 sama dosen saya waktu sudah sidang itu dikasih tahu,
Mas Budi lanjut S2 ya gitu. Saya berat karena S2 nggak murah gitu kan ya. Kemudian tapi diminta sama apa namanya dosen saya, dan saya ngomong ke orang tua mendukung. Oh iya lanjutkan gitu. Jadi saya kuliah S2 itu belum lulus S1, belum wisuda karena wisudanya agak mundur kan. Jadi ya udah, saya kuliah dulu. Setelah kuliah S2, saya izin, Pak, saya izin minggu depan nggak ikut. Kenapa? Mau wisuda. Loh iya tahu kok baru wisuda kayak gitu. Gitu, saking cepetnya 3,5 tahun. Dan S2-nya juga alhamdulillah cepet juga, 2 tahun selesai tesis kayak gitu. Alhamdulillah gitu Dek. Kalau ada keinginan dalam diri kita itu ya, terlebih lingkungan sudah mendukung, kemudian kalian berada di tempat yang tepat di UIN, di ma'hadnya, ada penggemblengannya, pendampingan abang-abang musrif, tausiah dari murabbi Ustadz Hasan, belum lagi wejangan-wejangan yang sangat luar biasa dari para kiai dan para mualim, itu membuat kita seharusnya bangga dengan mahasiswa UIN yang punya seperti itu. Karena secara tidak langsung adik-adik kalian akan dicetak menjadi kader yang ulama plus berjiwa nasionalis kayak gitu. Jadi ini perjalanan hidup saya. Makanya saya dengan Mahat ini kayak berterima kasih sekali gitu. Sangat amat berterima kasih sekali. Selama saya hidup di Malang ini di UIN, saya nggak pernah lepas dari Mahat. Baru tahun kemarin saya lepas dari Mahat ya Kang Fakih ya. Dulu kita satu asrama itu saya lepas dari Mahat gitu. Tapi saya berkomitmen kapanpun Mahat memanggil saya meminta bantuan, selama saya bisa dan saya sanggup, insya Allah sami'na wa ata'na. Nah itu dia. Jadi hidup menjadi mahasiswa plus mahasantri hanya ada di UIN. Nikmati itu, dan itu tidak akan didapatkan dimanapun adik-adik. Berat memang online dan lain sebagainya, tapi ya itu apa namanya, feel-nya harus kita rasakan. Adik-adik kita juga harus berdoa juga ya. Covid ini sudah anniversary ke setahun ya. Anniversary pertamanya Covid-19 kayak gitu, dan perlu kalian ketahui data Covid dunia itu sudah 100 juta lebih orang yang terinfeksi, dan yang meninggal sudah jutaan juga. Indonesia ini menjadi salah satu negara urutan ke-18. Indonesia urutan ke-18 dunia data Covid terbanyak kayak gitu. Per hari ini sudah ada 1,3 juta sekian yang positif Covid, dan yang meninggal sudah sangat luar biasa banyak. Dokter kita atau ya tenaga kesehatan kita, para nakes kita yang meninggal karena ngurusi Covid juga sudah 600-an kayak gitu, dokter dan perawat. Jadi ya ini salah satu hal nasionalisme yang bisa kita lakukan untuk saat ini adalah tetap belajar, tetap di rumah saja dan ikuti protokol kesehatan. Ya, dengan begitu ilmu masuk, agama tetap terjaga, kesehatan kita juga tetap terjaga. Insya Allah kita akan jadi kader ulama Indonesia yang sangat luar biasa dan profesional plus nasionalis. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz. Menarik sekali. Ini ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan. Ada beberapa motivasi. Yang pertama yaitu teman-teman harus percaya diri. Mindsetnya ditata. Untuk menuju sebuah kesuksesan itu harus menata mindset, pola pikir yang bagus. Percaya diri dengan segala kemampuan. Yang kedua adalah cinta. Ini yang awalnya benci kemudian menjadi cinta, Ustazah. Sehingga segala sesuatu yang itu sampean cintai itu akan masuk dalam hati. Nah, terutama kalau kita awalnya benci ilmu, kemudian kita cinta ilmu, maka insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk di hati, kemudian dicerna oleh otak, oleh akal pikiran. Terakhir ada hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ta'allamul ilma wa kunu min ahli. Pelajarilah cakrawala ilmu dan jadilah bagian daripada orang yang berilmu. Nah, ini salah satu quote, salah satu motivasi dari mana yang disampaikan oleh Rasul untuk kita selalu punya etos kerja dalam tolabul ilmi, punya mindset untuk sukses dalam tolabul ilmi dan lain sebagainya. Insya Allah dengan ilmu kita mendapatkan kesuksesan itu. Insya Allah dengan ilmu kita bisa mendapatkan surga dunia dan surga akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz malam ini. Saya Muhammad Fasiuddin undur diri. Sekian, wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, as-siratal mustaqim, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.